Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Kemudian, Tan Yun memberitahu Zenji untuk tidak memberitahu Xuan Yuanrou tentang identitas sebelumnya dan identitas lamanya. Dan memberitahu Zenji bahwa Xuan Yuanrou adalah reinkarnasi dari keluarga roh. Zenji mencium pidato itu. Meskipun dia tidak mengatakannya, matanya penuh dengan kekhawatiran. Dia sangat takut bahwa suatu hari, setelah Xuan Yuanrou memulihkan ingatannya, dia akan berbalik melawan Tan Yun. Tan Yun tampaknya memahami kekhawatiran Zenji dan berkata, "Anda tidak perlu khawatir tentang bisnis saya. Saya akan menanganinya." "Ya," Zenji mengangguk. Tiba-tiba, Tan Yun memikirkan sesuatu. Jian Mei mengerutkan kening dan berkata, "Zenji, ketika saya tiba di negeri dongeng surga ke-9 pada hari pertama, saya melihat putri penguasa kota di kota Peri Tongtian. Saya belajar dari kata-kata Ouyang Qianqian bahwa kota Peri Tongtian tidak pernah menganggap kebangkitan abadi sebagai lebih rendah. Saya pikir pemimpin kota abadi Tongtian adalah pria yang baik. Saya tidak memikirkannya, tetapi saya melakukan ini kepada orang tua angkat Anda. Apa dendammu dengan keluarga Zen dan kota abadi Tongtian?" "Tidak ada dendam." Zenji menggelengkan kepalanya. "Aku benar-benar tidak bisa memikirkan kebencian antara keluarga Zen dan kota Peri Tongtian." Mendengar pidato itu, Tan Yun mengangguk dan berkata, "Baiklah, begitu. Kami akan membalas dendam ketika kami meninggalkan tempat yang ditinggalkan." Setelah itu, Tan Yun meminta Xuan Yuanrou dan yang lainnya di aula Jalan Lingqiao untuk keluar dan berkata, "Ruer, saya memiliki beberapa kesalahpahaman dengan Zenji sebelumnya, dan sekarang sudah terpecahkan. Selanjutnya, Zenji akan menjadi saudara perempuanku." Xuan Yuanrou melihat dari tatapan Tan Yun bahwa Tan Yun menyembunyikan sesuatu. Melihat Tan Yun tidak mengambil inisiatif untuk mengatakannya, dia tidak bertanya secara detail. Xuan Yuanrou berkata, "Tan Yun, sekarang musuh telah sepenuhnya dibasmi. Selanjutnya, saya berencana untuk kembali ke kota Qing Tianxian, biarkan semua prajurit abadi menyebarkan kabar baik, dan biarkan makhluk abadi yang lebih rendah tinggal di kota Xuan Yuanxian, kota yang ditinggalkan, dan makhluk abadi besar lainnya. Kota. Mari kita turunkan keabadian. Kita tidak harus hidup dalam ketakutan dan perpindahan." Mendengar pidato itu, Tan Yun mengangguk setuju. "Zenji, kakak pergi." Tan Yun memandang Zenji dan berkata, "Kakak, aku ingin pergi bersamamu." Zenji berkata, "Tunggu aku sebentar. Aku akan mengatur urusan di kota." "Oke." Tan Yun tersenyum. Zenji berjalan keluar dari aula VIP sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, dia berbalik. Kemudian, dalam perjalanan, Xuan Yuanrou bertanya kepada Zenji dengan rasa ingin tahu mengapa dia dipromosikan ke tingkat ketiga wilayah kaisar begitu cepat. Zenji memberitahu semua orang tentang menyempurnakan pil kekaisaran terbaik. Xuan Yuanrou terkejut ketika dia mendengar pidato itu, tetapi dia mendengar bahwa ada beberapa jenis obat peri untuk memperbaiki pil kekaisaran terbaik di tanah yang ditinggalkan. Tanpa diduga, Zenji bisa memperbaikinya. Jangan pikirkan itu. Xuan Yuanrou juga tahu bahwa Zenji memiliki pencapaian besar dalam seni dan dia memandang Zenji dengan rasa ingin tahu dan berkata, "Tuan Zen, pencapaian Tan Yun dalam seni dan juga sangat tinggi. Saya ingin tahu siapa yang lebih baik dari Anda." Mendengar pidato itu, Tan Yun dan Zenji saling berpandangan dan tersenyum. Zenji tersenyum dan berkata, "Tentu saja, saudara laki-laki saya memiliki pencapaian yang lebih tinggi dalam dansu. Saudara laki-laki saya mengajarkan semua dansu saya." Secara alami, Tan Yun tidak pernah mengajari Zenji dan secara langsung. Pada awalnya, dia menulis kitab suci alkimia yang mengejutkan surga dan memberikannya kepada murid Ling Xia Tianzun. Zenji juga murid Ling Xia Tianzun. Oleh karena itu, Ling Xia Tianzun memberi Zenji kitab suci alkimia untuk memahami dan tahu. Oleh karena itu, pencapaian teknis Zenji dan sangat tinggi.
Betulkah? Suan Yuan tersenyum lembut. Tan Yun, kamu benar-benar kuat. Tan Yun tersenyum cerah, dengan Zenji di masa depan, saya tidak perlu sibuk memurnikan pil. Zenji, tugas memurnikan pil untuk semua orang di masa depan terserah padamu. Bagaimana? Zenji tersenyum manis, ya, saudara. Kemudian, Zenji memberitahu orang banyak bahwa masih banyak pil kekaisaran terbaik yang dia saring. Siapapun yang akan dipromosikan ke ranah kekaisaran di masa depan dapat mengambilnya darinya. 8 bulan kemudian, Singa Naga Emas, yang membawa Tan Yun dan yang lainnya, terbang ke kota Qingtianxian dan memberitahu seluruh kota tentang penghancuran para keabadian teratas dan para dewa. Aliansi antara kota peri meteorit dan kota Qingtianxian. Ada lebih dari 6 miliar tentara abadi dan orang-orang di kota. Mereka sangat bersemangat. Seluruh kota merayakan 3 hari bersama. Ini adalah perintah yang diberikan oleh Suan Yuanrou kepada orang-orang. 3 hari kemudian, Tan Yun, Zenji, Shen Subing, Suan Yuanrou dan yang lainnya mulai memasuki aula Jalan Lingqiao untuk ditutup. Kali ini, Tan Yun dan yang lainnya akhirnya bisa ditutup dengan tenang sampai utusan penyatuan datang. Pemusnahan total musuh. Dalam 8 tahun ke depan, semua makhluk abadi yang lebih rendah di tanah yang ditinggalkan tahu bahwa penguasa kota Suan Yuan dan Jenderal Tan Yun menaklukkan tanah yang ditinggalkan. Pada saat yang sama, mereka senang bahwa mereka dapat memasuki kota-kota besar abadi untuk hidup. Oleh karena itu, dalam 7 tahun berikutnya, semua keabadian rendah di tanah terlantar, dengan total lebih dari 50 miliar, memasuki kota-kota besar abadi satu demi satu. Setelah memasuki kota, semua makhluk abadi hanya memiliki satu tuan di hati mereka, yaitu Suan Yuanrou. Hari ini, tanah yang ditinggalkan itu damai. Sejak Tan Yun menutup bea cukai, sudah 15 tahun di luar dan 1.642.050 tahun di dalam menara. Selama periode ini, Tan Yun menghabiskan 10.000 tahun dan dipromosikan dari tingkat pertama wilayah kekaisaran ke tingkat kedua wilayah kekaisaran. Butuh 15.000 tahun untuk memadatkan janin Kaisar Hongmeng ketiga dan dipromosikan ke tingkat ketiga dari ranah kekaisaran. Butuh 20.000 tahun untuk memasuki tingkat keempat dari ranah kekaisaran. Butuh 30.000 tahun untuk melangkah ke tingkat kelima dari ranah kekaisaran. Butuh 38.000 tahun untuk memasuki alam kekaisaran tingkat ke-6. Butuh 48.000 tahun untuk melangkah ke tingkat ke-7 dari alam kekaisaran. Akhirnya, butuh lebih dari 1.000 tahun untuk mengolah angin tingkat ke-15 dan tubuh pengganggu guntur ke tahap kesuksesan besar. Sekarang Tan Yun memiliki kekuatan teroris untuk mengobrak-abrik artefak pinya China dengan tangan kosong. Berdengung. Angin dan guntur menggertak tubuh. Tan Yun duduk bersila, berbalik di udara. Tiba-tiba, tubuhnya melonjak hingga 1.000 kaki. Pembatas boa seperti kekuatan kekaisaran angin dan guntur melingkari gunung seperti tubuh, membuatnya seperti dewa yang datang ke negeri dongeng 9 surga Hongmeng. Teror. Wei Yan. Ini adalah kata ganti dari Tan Yun saat ini. Berdengung. Kekosongan bergetar hebat, rambut Tan Yun menari-nari, dan kolom cahaya tak terlihat dari pengetahuan abadi naik dari aula Jalan Lingqiao. 100 juta kehidupan abadi. 300 juta kehidupan abadi. Segera pengetahuan abadi naik menjadi 500 juta abadi li, dan akhirnya berhenti ketika mencapai 660 juta li abadi. Anda harus tahu bahwa kekuatan tingkat ke-6 dari ranah kaisar biasa hanya dapat mencakup 600 juta mil abadi. Dan Tan Yun, meskipun ia hanya tingkat ke-7 dari alam kekaisaran, pengetahuan abadinya dapat mencakup 660 juta li abadi. Dengan kata lain, sekarang jiwa kekaisaran Tan Yun Hongmeng lebih kuat dari alam kekaisaran tingkat ke-6. Jiwa kekaisaran yang begitu kuat berarti bahwa Tan Yun dapat dengan mudah mengontrol kekuatan tingkat ke-6 dari alam kekaisaran biasa setelah menampilkan murid surgawi Hongmeng. Haha, bagus, bagus. Pupil besar Tan Yun menunjukkan warna dominan yang kuat. Jika saya melakukan yang terbaik,
saya bisa bertarung bahkan di hadapan kekuatan tingkat ke-8 dari kerajaan kekaisaran. Boom, boom. Tiba-tiba, suara keras datang dari langit Gunung Tianxian. Suara keras itu benar-benar mengagetkan Tan Yun. Suara yang begitu besar. Tan Yun, dengan kebingungan, melepaskan pengetahuan abadi dan keluar dari aula Jalan Lingqiao. Melalui pengetahuan abadi, ia menemukan pemandangan yang sangat mengejutkan. Namun, matahari yang semula terbakar di langit tiba-tiba ditutupi oleh awan gelap, menutupi seluruh gunung peri Qingtian yang menjulang tinggi. Kemudian, awan gelap membubung dari segala arah, dan menyelimuti seluruh kota Optimus hanya dalam beberapa detik. Ledakan. Guntur meraung dan mengguncang semua bangunan kota Qingtianxian di area 800 juta abadi. Miliaran orang abadi, memandang ke langit yang mendung, semuanya tampak ketakutan, seolah-olah ada iblis yang menelan langit datang. Saat berikutnya, suara Tan Yun terdengar di benak semua orang abadi, "Saya Jenderal Tan Yun. Anda tidak perlu panik, penglihatan langit dan bumi ini seharusnya menjadi perampokan penguasa kota." Setelah mendengar pidato itu, orang-orang abadi merasa lega dan tampak bahagia. Karena mereka telah mendengar bahwa hanya 12 orang kuat di wilayah kekaisaran yang akan melewati perampokan ketika mereka dipromosikan ke wilayah kekaisaran. Setelah perampokan berhasil, Anda akan melangkah ke alam kekaisaran yang diimpikan oleh para makhluk abadi. Pada saat ini, Tan Yun mendengar suara indah Sen Subing di benaknya, "Suamiku, ini bukan perampokan Suanyuan Roudu." Menurut waktu di aula, dia menyentuh penghalang batas kekaisaran sedini 30.000 tahun yang lalu. Kemudian dia meninggalkan kota Qingtianxian. Dia telah berhasil melewati perampokan dan masih ditutup. Mendengar pidato itu, Tan Yun tiba-tiba sadar, "Begitu. Apakah kamu akan melewati perampokan?" "Betul sekali." Suara harapan Sen Subing terdengar lagi dari benak Tan Yun, "Suamiku, terlalu kuat untuk merampok Yu Wei. Jika kamu ceroboh, kota Qingtianxian akan berubah menjadi reruntuhan di Yu Wei." "Suamiku, aku meninggalkan kota Qingtianxian untuk perampokan." Sen Subing di lantai 47 terbang keluar dari aula Jalan Lingqiao setelah suaranya terdengar. Mengenakan gaun bunga pecah emas, dia berubah menjadi sinar emas dan terbang keluar kota Qingtianxian. Wosh! Tan Yun juga terbang keluar dari aula Jalan Lingqiao dan mengikuti Sen Subing dari jauh. "Subing, aku akan menemanimu." "Suamiku, tidakkah kamu diam?" Sen Subing berkata saat dia melewati awan gelap. "Tidak," Tan Yun menjawab, "dalam 1 tahun lagi, utusan manajemen terpadu akan datang ke tanah terlantar. Dalam 1 tahun, saya tidak dapat meningkatkan prestasi saya jika saya tidak diam." Dalam 3 hari berikutnya, Sen Subing dan Tan Yun berada jauh dari kota Qingtianxian dan muncul di atas gurun. Meskipun Tan Yun berjarak 30 juta mil abadi dari pusat area penyeberangan Sen Subing, dia masih berada di bawah awan gelap. Dapat dilihat bahwa ketika orang kuat tingkat 12 di wilayah kekaisaran melintasi perampokan, Tian Wei perkasa dan mengerikan. "Hati-hati, Subing, bencana hidup dan mati kaisar akan segera dimulai." Tan Yun berkata dengan ekspresi khawatir, "Kamu harus berhati-hati." Sen Subing tersenyum, "Suamiku, jangan khawatir. Dulu, saya bisa selamat dari perampokan dengan sukses, tapi sekarang saya bisa." Tan Yun tersenyum, "Ini suamiku. Aku mengkhawatirkannya." Setelah suara Tan Yun terdengar, melalui pengetahuan abadi, dia menemukan bahwa perampokan guntur dari jarak puluhan ribu mil muncul di awan gelap di atas kepala Sen Subing. Setiap mangkuk guntur seperti naga yang terbang di langit yang gelap, dan berisi kekuatan ruang waktu yang sama dengan kualifikasi Sen Subing. Ledakan. Boom. Dalam sekejap, kekosongan di atas kepala Sen Subing runtuh. Kemudian, satu persatu, ratusan ribu perampok guntur melahap kehampaan dalam puluhan ribu makhluk abadi dan Sen Subing di gurun. Untuk sesaat, di gurun dengan Sen Subing sebagai pusatnya, bencana guntur yang lebat dan luas tampak seperti pegunungan yang lurus dan cerah, mengarah dari tanah ke awan gelap di langit. Adegan perampokan Sen Subing sangat mengejutkan.
Dalam 3 hari berikutnya, badai petir terus-menerus membombardir Sen Subing dari awan gelap, seolah-olah tidak ada habisnya. Pada hari keempat, perampokan guntur berhenti datang. Awan gelap yang luas memudar dengan cepat, memperlihatkan bintang-bintang dan bulan. Di bawah sinar bulan yang cerah, Sen Subing bangkit dari gurun, berdiri dengan bangga di langit malam, dan memancarkan cita rasa kelas 1 dari alam kekaisaran. Sen Subing menatap Tan Yun yang terbang, dan matanya yang indah menunjukkan warna nakal, "Siapa kamu?" Tan Yun tercengang pada awalnya. Lalu dia berkata sambil tersenyum, "Kecantikan kecil, saya sudah tua dalam memetik bunga di seluruh dunia. Pergi, suamiku akan segera datang." Sen Su menatap Tan Yun dengan dingin. "Haha, ada nada emosional." Tan Yun Teng bangkit di udara dan memeluk Sen Subing. Kemudian dia menekannya di gurun dan berkata sambil tersenyum, "Surga adalah selimut dan bumi adalah sofa. Ayo, kecantikan kecil." Segera, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan mengatur penghalang suara. Kemudian, terengah-engah, dia melepaskan ikatan di pinggang Sen Subing. Tan Yun memanjat tubuh Sen Subing yang menarik yang membuat siapapun tergila-gila. Keesokan harinya, saat fajar, Sen Subing mengenakan gaun emas panjang yang basah oleh keringat dan meringkuk di pelukan Tan Yun. Setelah waktu yang lama, Sen Subing sepertinya memikirkan sesuatu. "Suami, 49 tahun yang lalu, utusan manajemen terpadu adalah kekuatan besar dari tingkat ke-6 wilayah kekaisaran. Setelah bertahun-tahun, jika dia adalah tingkat ke-8 dari wilayah kekaisaran, Anda, Suanyuan Rou dan Zenji secara alami dapat menghancurkannya. Jika dia adalah peringkat ke-9 wilayah kaisar, perang kita dengannya akan menjadi perang yang sengit." Mendengar pidato itu, Tan Yun mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, bahkan jika dia adalah wilayah kaisar tingkat ke-9, kita mungkin bukan lawannya. Selain itu, dia belum tentu peringkat ke-9 dari ranah kekaisaran." Setelah mengobrol sebentar, Tan Yun dan Sen Subing terbang selama 3 hari dan kembali ke kota Qingtianxian. Pada bulan berikutnya, semua istri Tan Yun, seperti Dantai Xianer dan Tang Mengbalu, meninggalkan adat satu demi satu. Di antara 7 istri, Sen Subing memiliki kultivasi tertinggi, dan 6 wanita yang tersisa adalah peringkat ke-9 dari kerajaan kekaisaran. Tan Yun tidak menemani istrinya dengan baik selama bertahun-tahun. Dia siap untuk membawa 7 istri bersamanya. Ketika berkeliaran di kota Qingtianxian, Sue Zian, yang baru saja dipromosikan ke tingkat ke-9 dari kerajaan kekaisaran, juga meninggalkan bea cukai. Jadi Tan Yun dan 8 wanita mulai bermain di gunung dan sungai yang terkenal di kota Qingtianxian. Seiring berjalannya waktu, setengah tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Dalam waktu setengah tahun, Tan Yun dan 7 istrinya, 7 wanita yang saling mencintai dan terkena hujan dan embun, telah dibasahi oleh Tan Yun dan lebih cantik dan mengharukan. Malam tiba. Suara mendesing. Sesosok jatuh dari langit dan jatuh di luar kota Qingtianxian, menjadi Zhen Yuanshan. Pria ini adalah pelayan kediaman Tuhan Zenji. Saat ini, Zhen Yuanshan berkeringat dan terlihat sangat bingung. Di luar kota Qingtianxian, seorang jenderal abadi yang menjaga gerbang kota berkata dengan kepalan tangan, "Zhen Xianjiang, ada apa denganmu? Hal-hal besar itu buruk." Zhen Yuanshan berkata dengan cemas, "Saya memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilaporkan kepada tuan kota kita." Abadi yang menjaga gerbang tidak berani mengabaikan. Dia segera membuka gerbang dan membiarkan Zhen Yuanshan memasuki kota abadi Qingtian. Setelah memasuki gerbang, Zhen Yuanshan terbang sampai ke Gunung Peri Suanyuan. 1 jam kemudian, Zhen Yuanshan terbang ke tengah Gunung Qingtianxian. Setelah menyapa penjaga kediaman tuan kota, dia membawanya ke aula VIP kediaman. Kemudian penjaga itu meminta Zhen Yuanshan untuk menunggu dan pergi. Penjaga segera pergi ke puncak Gunung Qingtianxian dan memberitahu Tan Yun, yang sedang menyaksikan matahari terbenam bersama Sen Subing, berita kedatangan Zhen Yuanshan. Tan Yun mengirim pesan ke Zenji, yang ditutup di aula Jalan Lingqiao,
mengatakan kepadanya bahwa Zhen Yuanshan telah datang ke rumah penguasa kota dan mengklaim bahwa ada sesuatu yang mendesak. Zenji, yang sudah berada di peringkat keempat alam kekaisaran, keluar dari udara tipis dari Tan Yun dan bertanya, "Saudara, Zhen Yuanshan, apakah kamu mengatakan sesuatu?" "Tidak," Tan Yun menggelengkan kepalanya. Kemudian, Tan Yun, Zenji, 7 istrinya dan Sue Zian terbang turun dari puncak gunung ke balai kota dan langsung menuju aula VIP. Ketika Zhen Yuanshan melihat Zenji dan Tan Yun memasuki aula VIP, dia membungkuk dan berkata, "Tuan kota, utusan manajemen terpadu datang ke tempat yang ditinggalkan 8 bulan yang lalu. Sekarang di kota peri meteorit kami." "Apa?" Hati Zenji tenggelam. Bisakah dia tahu bahwa kota-kota abadi lainnya dihancurkan? Zhen Yuanshan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Kota." Dari kata-kata utusan bersatu, bawahannya dapat mendengar bahwa setelah dia memasuki tanah yang ditinggalkan, dia datang langsung ke kota peri meteorit. Dia seharusnya tidak tahu bahwa mayor kota peri dihancurkan. "Bawahan saya memberitahu kepala utusan bahwa Anda pergi untuk menemukan alkimia, jadi dia meminta bawahan saya untuk meminta Anda kembali." Mendengar pidato itu, Zenji menatap Tan Yun, "Kakak, bagaimana menurutmu?" Tan Yun tidak menjawab secara langsung, tetapi bertanya, "Zenji, seberapa kuat kamu sekarang dalam tantangan lompatan katak?" "Kakak laki-laki, aku tidak takut pada yang kuat dari peringkat ke-8 di ranah kekaisaran." Zenji berpikir dan berkata, "Oke." Tan Yun berkata, "Kamu, aku, dan Su Bing menambahkan Ruer. Kami berempat bekerja sama. Bahkan jika itu adalah kekuatan tingkat ke-9 dari kerajaan kekaisaran, kami tidak takut. Kami juga takut bahwa manajemen terpadu tidak akan berhasil. Lebih dari 49 tahun yang lalu, dia adalah tingkat ke-6 dari wilayah kekaisaran. Dalam waktu yang singkat, dia meninggal, yaitu tingkat ke-9 dari wilayah kekaisaran. Kali ini, kita akan menangkapnya dan meninggalkan tanah terlantar melalui dia." Setelah itu, Tan Yun memberi suara pada Suan Yuanrou. Sekarang dia adalah Suan Yuanrou dari tingkat pertama di ranah kekaisaran. Saat dia keluar dari udara tipis di depan Tan Yun, dia memandang Sen Subing dan menunjukkan warna yang luar biasa di matanya. "Saudari Sen, kecepatan peningkatan ranahmu terlalu cepat. Ini tingkat pertama dari alam kekaisaran seperti saya." Sen Subing tersenyum dan meraih tangan Suan Yuanrou. "Meskipun kamu dan aku memiliki ranah yang sama, aku khawatir aku bukan lawanmu." "Saudari Sen, kamu rendah hati." Suan Yuanrou tersenyum, dan Tan Yun memberitahu Suan Yuanrou bahwa dia bertanggung jawab atas kedatangan utusan itu sebelumnya. Setelah mengumpulkan Zhen Yuanshan ke aula Jalan Lingqiao, Tan Yun terbang keluar dari kota King Tianxian dengan Suan Yuanrou, Su Bing dan Zenji, dan tiba di kota peri meteorit pada bulan April. Sebelum tiba, Tan Yun membiarkannya memasuki aula Jalan Lingqiao untuk mencegah utusan manajemen terpadu mengenali Suan Yuanrou. Sesaat kemudian, kota peri meteor, rumah tuan kota. Di taman belakang dengan bunga dan tanaman eksotis dan bau harum, seorang lelaki tua berjubah putih berusia 80-an duduk bersila dan menunjukkan obsesinya di matanya yang berlumpur. Bau, sangat harum. Bentong sepertinya mencium sisa aroma cewek Zen di taman belakang. "Zenji, Zenji, ketika kamu kembali kali ini, aku akan menjadikanmu wanitaku." "Oh, tidak, tidak, tidak. Ini adalah hewan peliharaan betina." Ahahaha. Pada saat ini, Zhen Yuanshan melangkah ke taman belakang dan berkata dengan hormat, "Tuan adalah yang abadi. Saya akan menemukan tuan kota kita kembali." "Benarkah?" "Bagus, bagus." Kepala administrator bangkit perlahan dan berkata sambil tersenyum, "Pimpin jalan. Aku akan mematuhimu, generasi muda." Zhen Yuanshan dengan hormat mengundang kepala utusan ke aula Zhenxian. Pemimpin melangkah ke aula dan langsung mengabaikan Tan Yun. Namun, dia tidak bisa mengabaikan Sen Subing di samping Tan Yun. "Wali kota Zhen, siapa ini?" Kepala inspektur memandang Zenji dan bertanya.
Zenji membungkuk dan berkata, laporkan kembali ke kepala utusan. Namanya Sen Subing. Dia adalah istri dari teman baik saya Tan Yun. Sial, gadis cantik seperti itu sudah menikah. Namun, hei, mengambil istri seseorang juga merupakan hal yang baik. Kepala utusan manajemen berbisik, perlahan menoleh dan menatap Tan Yun. Anak kecil, apakah kamu Tan Yun? Iya, tuanku, yang kecil adalah Tan Yun. Tan Yun tampak ketakutan. Namun, dia berpikir dalam hatinya, Pak Tua, jika kamu berani membuat ide Subing, aku akan membuatmu mati. Kepala inspektur berkata tanpa ragu-ragu, anak kecil, istrimu sangat cantik. Lihat kakinya yang indah, tutut, dan pinggangnya yang kecil. Alangkah kerennya jika dia membalikkan awan dan hujan di sofa, hahaha. Mendengar pidato itu, Tan Yun terdiam. Bahkan, hatinya dipenuhi dengan kemarahan yang besar. Pada saat ini, suara Suan Yuanrou terdengar di benak Tan Yun, Sen Subing dan Zenji, orang ini adalah kekuatan besar dari alam kekaisaran tingkat ke-9. Tan Yun, jangan impulsif untuk saat ini. Tan Yun mencibir ketika dia mendengar bahwa utusan manajemen terpadu adalah tingkat ke-9 dari wilayah kekaisaran. Orang tua, aku harus menarikmu keluar dari otot dan tulangmu hari ini. Pada saat ini, Zenji memandang utusan manajemen terpadu, dan matanya yang indah penuh dengan jijik. Saya tidak tahu, Tuan, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Apa masalahnya? Tong Guan membuat wajahnya tiba-tiba muram. Xiao Jiji, apakah kamu tidak tahu mengapa bertanya? Aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu hari ini. Zenji melirik gubernur, jangan bermimpi, aku tidak akan setuju untuk menikahimu. Apa kamu yakin? Pengawas itu menggelengkan alis putihnya. Tentu, Zenji menjawab dengan tegas. Gadis bau, jangan bersulang dan jangan menghukum. Kepala administrator sangat marah. Segera, dia memikirkan sesuatu, dan nadanya mengandung arti bahwa situasi keseluruhan telah ditentukan. Xiao Zenji, sebagai seorang pria, jangan banyak bicara. Aku yakin kamu akan setuju. Ketika Zenji melihat apa lagi yang ingin dia katakan, utusan kontrol melambaikan tangannya dan berkata, jangan sibuk menolak. Aku akan memberitahumu sesuatu selanjutnya. Setelah Anda mendengarkan, saya pikir Anda akan setuju. Zenji tersenyum. Kepala utusan manajemen berkata sambil tersenyum, saya, 9 kaisar abadi surgawi Hongmeng, telah bertarung di alam pemurnian abadi selama ribuan tahun. Akhirnya, setahun yang lalu, saya memadatkan kepribadian ilahi, berhasil memengaruhi posisi ilahi, dan melonjak ke alam surgawi Hongmeng. Mencium pidatonya, Fang Ziqing di aula jalan Lingqiao mengepalkan tinjunya, anjing ini telah menjadi dewa. Kemarahan Fang Ziqing bisa dibayangkan. Dia tahu bahwa jika dia ingin membalas dendam, dia harus menjadi dewa. Di aula, Zenji mencibir, kepala administrator, apakah ada hubungannya dengan saya? Apakah anjing tua itu menjadi dewa atau tidak? Kepala administrator berkata dengan acuh tak acuh, hanya dengan anjing tuamu, kamu tidak punya cukup otak untuk membunuh. Tapi gubernur akan melindungimu. Mengenai apakah itu ada hubungannya denganmu? Haha, tentu saja. Ini memiliki hubungan yang hebat tidak hanya dengan Anda, tetapi juga dengan seluruh tanah yang ditinggalkan. Setelah pidato, kepala utusan berkata lagi, kata-kata berikutnya terkait dengan nasib Anda dan nasib semua makhluk abadi kriminal dan makhluk abadi rendahan di seluruh tanah yang ditinggalkan. Dengarkan aku. Kepala administrator berkata sambil meringis, sekarang 9 kaisar abadi surgawi Hongmeng telah diambil alih oleh Fang Rulong, tuan muda dari 9 rumah dewa surgawi. Hanya 8 bulan yang lalu, sebagai tuan kecil tingkat ke-11 dari kerajaan kaisar besar, dia telah naik tahta dan menjadi 9 kaisar abadi yang baru. Pada hari ketika kaisar abadi ke-9 naik tahta, seluruh 9 negeri dongeng surga merayakan bersama, dan kaisar abadi ke-9 dalam suasana hati yang baik, jadi dia memerintahkan untuk menghancurkan tanah yang ditinggalkan dan membiarkan semua makhluk abadi yang melakukan kejahatan di sini dan semua makhluk abadi yang lebih rendah mati.
Dan utusan Bentong diperintahkan untuk datang dan menghancurkan tanah yang ditinggalkan. Mendengar pidato itu, Zenji mengutuk dengan dingin, 9 kaisar abadi surgawi sebenarnya bukan manusia, tetapi binatang. Bagaimana Anda bisa membunuh begitu banyak makhluk? Zenji berkata, oh, iya, 9 kaisar abadi adalah putra seekor anjing tua. Dia adalah binatang. Zenji, kamu lancang. Utusan manajemen terpadu berkata dengan tegas, jika Anda bukan salah satu dari 4 wanita cantik di negeri dongeng 9 surga dan terlihat sedikit cantik, jika tidak, utusan manajemen terpadu akan membunuh Anda sekarang. Juga, saya katakan, dunia telah berubah. Hanya 9 bulan yang lalu, Si Yuan tertinggi dan kekacauan tertinggi memerintahkan untuk menutup gerbang negeri dongeng dan melarang orang yang lebih rendah terbang di bumi. Setelah semua keabadian yang lebih rendah di tanah yang ditinggalkan mati, tidak akan ada keabadian yang lebih rendah untuk terbang untuk berbagi sumber daya budidaya negeri dongeng dengan saya. Mendengar pidato itu, Tan Yun mengepalkan tangannya dan menjadi marah. Si Yuan tertinggi, kekacauan tertinggi, tunggu aku. Pada saat ini, utusan manajemen terpadu berkata, Xiao Jiji, utusan manajemen terpadu mempertaruhkan ketidaktaatan. Saya datang ke sini hari ini untuk membawa Anda pergi dan menghancurkan tanah yang ditinggalkan. Apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Hanya saja kepala utusan melihat kota abadi Tongtian. Tuan kota Ouyang sangat marah. Dia juga dapat membantumu. Oh, tentu saja, jika Anda ingin membalas dendam, jika Anda ingin bantuan gubernur, Anda harus bersumpah menjadi wanita gubernur. Kalau tidak, kamu akan mati hari ini. Balas dendammu pada keluarga Zen tidak akan pernah terbayar. Adapun saya tidak ingin memaksa orang lain. Anda harus membuat pilihan hari ini. Jadilah wanitaku atau mati. Setelah itu, gubernur melirik Tan Yun, kamu sama saja. Selama kamu memberikan istrimu kepada gubernur, gubernur dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu. Dalam pandangan utusan manajemen terpadu, Tan Yun dan Zenji akan setuju untuk hidup. Tan Yun menahan amarahnya dan berkhotbah kepada Zenji, bertindak sesuai dengan keadaanmu. Setelah suara Zenji, dia memohon dengan matanya, Tuan, selama wanita kecil itu berjanji padamu, bisakah kamu benar-benar membantuku membalas dendam? Hahaha, tentu saja. Setelah tertawa, kepala eksekutif membuka tangannya dan berkata, kemarilah, Jiji kecil. Aku akan menurut. Wajah Zenji menunjukkan sentuhan rasa malu putrinya, dan dia tampak gelisah dan berjalan menuju utusan manajemen. Manajemen terpadu membuatnya bahagia. Dia sudah menentukan bahwa Zenji akan dipimpin oleh hidungnya dalam menghadapi perseteruan darah dalam keluarga Zen. Kakak dan ipar, lakukan. Setelah suara diam Zenji, dia datang ke utusan manajemen terpadu. Saat ini, sosoknya melintas, mengambil pedang berdarah di lengan kanannya dan memotong leher utusan manajemen terpadu. Kecepatannya luar biasa. Engah. Ketika darah memercik dan jari yang patah terbang ke samping, utusan manajemen berteriak. Ketika dia menghindar, alam bawah sadar memblokir lehernya dengan tangan kirinya. Tiba-tiba, semua tangan kirinya kecuali ibu jarinya terputus. Dasar jalang, beraninya kau menyakitiku. Wajah kepala petugas itu ganas seperti hantu. Lihat bagaimana aku menangkapmu dan berurusan denganmu. Manajemen benar-benar membuat saya marah. Membunuh. Lengan giok Zenji menyapu, dan tiba-tiba tripod ungu keluar dari udara tipis. Tiba-tiba melonjak hingga 1000 kaki, boom. Setelah meledakkan seluruh aula, dia pergi ke utusan manajemen terpadu. Langkah ajaib ruang waktu. Sen Subing memegang pedang, dan Liying langsung menjadi transparan. Rower, bertarung. Ketika Tan Yun mendengar berita itu, Suan Yuanrou keluar dari reruntuhan dan segera menunjukkan murid ilahi keluarga roh panah murid Tianxuan. Wah, wah, wah. Akibatnya, ribuan panah murid Tianxuan tersebar dari udara rendah dan meledak ke segala arah. Setiap panah meruntuhkan kekosongan, yang mengerikan. Saat ini,
1000 tripod surgawi Zhang di kepala utusan manajemen terpadu berguling, dan ada panah murid Tianxuan di sekitarnya, yang patah erat. Hari-hari ini, panah Xuantong, di bawah kendali Xuan Yuanrou, semuanya menghindari Shen Subing, yang dibunuh oleh Cao Tong dengan pedang. Pedang pembunuh Hong Meng. Pedang ilahi tiba-tiba meledak dari tengah alis Tan Yun. Kemudian, 11 pedang surgawi Hong Meng, seperti Jin Ni, Mu Xin dan Qing Ying, terbang keluar dari pikirannya dan berputar ke segala arah. Mereka berada di cincin seperti kilat, mengelilingi gunung peri meteorit. Berdengung. Tiba-tiba, tirai cahaya besar meledak dari 11 pedang terbang, menyelimuti seluruh gunung peri meteorit. Tapi itu adalah pertama kalinya Tan Yun menampilkan susunan pedang surgawi Hong Meng Tu. Ketika Tan Yun membacanya, semua orang di rumah penguasa kota di puncak digulung oleh kekuatan pengikat yang lembut dan mengirimkan susunan pedang surgawi Hong Meng Tu seperti kilat. Ah! Sialan 3 pelacur! Aku tidak bisa melepaskanmu. Pada saat ini, teriakan utusan manajemen terpadu terdengar, dan reputasi Tan Yun Sun hilang. Namun, melihat kekosongan Hong Meng yang luas, utusan manajemen terpadu itu bingung, dan kekuatan kaisar kuno dengan rasa kuno meletus di tubuhnya. Segera setelah dia mengangkat lengan kanannya, sebuah pistol panjang artefak sampingnya kekuatan kuno putih susu melesat ke langit dari mansetnya dan menusuk tripod Dewa Ungu. Saat dia bangkit dan mengambil pistol panjang ke tangannya, meskipun dia nyaris menghindari Shen Subing, yang menggunakan langkah ajaib ruang dan waktu dan membunuhnya dengan pedang, 3 panah murid Tianxuan yang datang lebih dulu, dengan aliran darah, menusuk ke dadanya dan hampir menempel di jantungnya dan menusuk keluar dari punggungnya. Tongguan membuat sudut mulutnya meluap dengan darah. Dia meraung kesakitan dan mengayunkan pistol panjangnya. Tiba-tiba, ratusan kaki kekuatan kaisar kuno muncul di sekitarnya. Bang bang. Bayangan senjata di seluruh langit mengalahkan semua panah murid Tianxuan yang meledak. Kamu benar. Apakah untuk mengalahkan itu semua? Tidak sulit membayangkan bahwa kekuatan manajemen terpadu sangat mendalam. Berdengung. Dalam guncangan kehampaan, Shen Subing seperti Dewi Ruang dan Waktu. Dengan pedang, dia dengan cepat melewati celah bayangan senjata. Dalam sekejap mata, dia muncul di atas kepala petugas, dan sebuah pedang menebas kepalanya. Boom! Dalam kehampaan yang runtuh, pergelangan tangan cerah Zenji berputar, dan tripod Dewa Ungu mekar. Selain 10.000 pria ungu, dia bertabrakan dengan dada utusan manajemen terpadu. Menghadapi pengepungan ketiga wanita itu, manajemen terpadu membuat matanya takut. Saat ini, dia menyadari bahwa ini adalah konspirasi terhadap dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa ketiga wanita itu memiliki kekuatan yang kuat untuk menantang melampaui level mereka. 3 pelacur, aku khawatir aku tidak bisa berurusan denganmu jika aku satu-satunya di sini. Raung kepala eksekutif, tapi sayang sekali Anda melewatkan hitungan Anda. Hari ini, tidak satu pun dari kalian bertiga yang bisa melarikan diri dari telapak tanganku. Lihat bagaimana aku menangkapmu dan menghancurkanmu sampai mati. Saat kepala administrator berteriak, sekelompok tenda emas meledak dari tas binatang peri yang tergantung di pinggangnya. Dalam sekejap, tenda emas berubah menjadi badak emas setinggi 10 kaki dari susunan pedang surgawi Hong Meng Tu. Ledakan. Badak emas mengeluarkan nafas urutan ke-9 dari binatang kaisar di masa dewasa, menyebabkan kekosongan runtuh. Badak emas adalah tunggangan yang diberikan Fang Rulong, 9 kaisar abadi kepada komandan. Ranahnya setara dengan kekuatan kekaisaran tingkat ke-9. Berdengung. Oh, ada sapi. Aku tahu siapa yang bisa membunuh tuanku. Badak emas meraung dan meledak ke dalam kehampaan. Tanduk tunggal di kepalanya, memancarkan tenda emas yang tajam, bergegas menuju Xuan Yuanrou yang tidak siap. Xuan Yuanrou tidak menghindar tepat waktu. Tan Yuna berteriak, "Ruer, hati-hati." Hong Meng Shenbu. Dalam susunan pedang surgawi Hong Meng Tu, Tan Yun melintas dari langit di atas gunung peri meteorit dan mendorong Xuan Yuanrou ke udara, tetapi punggungnya sendiri ditusuk oleh satu tanduk badak emas. Engah.
Tanduk tunggal yang tajam langsung menusuk punggung Tan Yun dan keluar dari dada Tan Yun dengan percikan darah, membuat Tan Yun tergantung di tanduk tunggalnya. Uff! Tan Yun meledakkan panah darah di mulutnya. Untungnya, dia tidak melukai hatinya. Tan Yun, ada apa denganmu? Kenapa kamu begitu bodoh? Suan Yuanrou memandang Tan Yun, keduanya tergerak dan tertekan. Tepat ketika dia terganggu, kepala administrator berbalik di udara dan memotong punggung Suan Yuanrou dengan pistol panjang setelah menghindari pedang yang dibunuh oleh Sen Subing. Menusuk. Tiba-tiba, pelindung es Tianxuan Suan Yuanrou terpotong dari parit yang dalam. Kulitnya seperti salju, dan epitel bagian belakang giok membuka daging, samar-samar memperlihatkan tulang putih. Ruer, Subing dan Senji, tinggalkan aku sendiri. Kamu berurusan dengan gubernur dengan sepenuh hati. Tan Yun meraung, bawa aku untuk membunuh binatang ini, dan aku akan membantumu. Pada saat ini, Tan Yun benar-benar marah. Alasan mengapa dia tidak membiarkan kera pembunuh dan pertarungan singa naga emas sangat sederhana, karena dia tahu bahwa sekarang kera tua dan lelaki besar itu terlalu berbeda dari ranah badak emas, dan mereka hanya akan mati jika mereka keluar. Suamiku, kamu harus berhati-hati. Sen Subing menyeka air mata dari sudut matanya dan bertarung dengan Suan Yuanrou dan Senji lagi. Dalam menghadapi pengepungan tiga wanita, komandan menjadi semakin berani. Ying-Ying, kamu membantu mereka berurusan dengan utusan manajemen terpadu. Tan Yun berkata kepada Tuoba Ying-Ying, yang telah memasuki level 12 wilayah kekaisaran di Lingqiao Road Hall, kamu tidak bisa mengatur begitu banyak sekarang. Lakukan yang terbaik. Arai pedangku sekarang tertutup. Ruer akan tahu cepat atau lambat bahwa aku adalah reinkarnasi dari Hongmeng. Kamu tidak perlu menyembunyikan kekuatanmu. Kamu tidak bisa membiarkan mereka melakukan kesalahan. Aku perintahkan kamu, kamu tidak boleh memiliki sesuatu yang tidak terduga. Ya, bawahanku. Tuoba Ying-Ying menjawab dan keluar dari udara tipis di depan Tan Yun. Segera, dia membunuh utusan yang bersatu dengan pedang. Bagus untuk datang. Utusan manajemen tersenyum muram ketika dia menemukan bahwa Tuoba Ying-Ying adalah tingkat ke-12 dari wilayah kekaisaran. Hari ini, utusan manajemen memberitahu Anda bahwa tingkat ke-9 wilayah kekaisaran sangat kuat. Setelah senyum ganas, utusan manajemen berkata dengan suara keras, badak emas, Anda dengan cepat membunuh Tan Yun, semut mol dari tingkat ke-7 wilayah kekaisaran, dan kemudian datang untuk membantu saya. Itu tuannya, jawab badak emas. Tiba-tiba, satu tanduk mengambil Tan Yun, menukik ke bawah dan menabrak gunung peri meteorit yang berdiri di susunan pedang surgawi Hongmeng Tu. Bang! Ledakan. Wow! Dengan suara yang mengejutkan, badak emas itu tertanam dalam di puncak besar melawan Tan Yun. Dalam sekejap, puncak gunung runtuh dan puing-puing besar seperti rumah meledak. Itu menabrak puncak peri meteor dengan Tan Yun di satu sudut dan menembus tebing gunung belakang. Tan Yun terkena dampak besar, tinnitus dan pusing, dan menyemprotkan 3 suap darah. Badak emas menggelengkan kepalanya dan menerbangkan Tan Yun dengan satu tanduk. Tan Yun, dengan lubang darah di dadanya, menyemprotkan darah dan jatuh di gunung peri meteorit yang hancur seperti cangkang. Semut mol yang rendah hati, sapi ini akan menghancurkanmu hari ini. Badak emas mengeluarkan kata-kata. Kekosongan itu seperti gelombang, dan tubuhnya tiba-tiba naik dari 10 kaki menjadi 5.000 kaki. Tubuhnya yang menjulang tinggi seperti gunung emas. Dengan raungan, ia mengangkat kaki depannya dan melangkah ke arah Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun tidak menunjukkan kekuatan sihir apapun dalam susunan pedang pembunuh Hongmeng, juga tidak menunjukkan formula pedang pembunuh Hongmeng. Karena dia khawatir Suan Yuanrou, Tuoba Ying-Ying, Sen Subing dan Senji bukanlah lawan mereka. Dia tahu lebih baik bahwa jika dia melakukan yang terbaik, dia akan jatuh ke dalam kelelahan yang ekstrim. Bahkan jika dia membunuh badak emas, pada saat itu, jika keempat wanita itu kalah dari manajemen terpadu, dia dan keempat wanita itu hanya akan menemui jalan buntu. Pada saat yang sama,
Tan Yun sangat percaya bahwa dia dapat menghancurkan badak emas bahkan jika dia tidak mengalahkan badak emas. Hewan jahat, hanya karena kamu ingin menabrakku. Mata Tan Yun tajam dan berkata dengan tegas, angin dan guntur menggertak tubuh. Ledakan. Tiba-tiba, kekosongan di sekitar Tan Yun runtuh satu demi satu, dan napas yang kuat keluar dari tubuh Tan Yun. Lalu, yang membuat badak emas sedikit bingung adalah ukuran tubuh manusia mungil di bawahnya yang membubung hingga 1000 kaki. Merengek. Saat Tan Yun menggunakan kekuatan angin dan guntur, tiba-tiba, ketika angin mengamuk di atas kota peri meteorit, kekuatan petir seperti ular piton dan kekuatan angin seperti naga melingkari tubuh seperti gunung Tan Yun. Mengaum. Tan Yun meraung liar, menghadapi kuku depan yang diinjak badak emas. Dia tidak hanya tidak bersembunyi tetapi juga menekuk lututnya. Di tanah longsor, dia menginjaknya tiba-tiba. Tiba-tiba, gunung seperti Tan Yun bangkit dari tanah, mengayunkan tinju kiri yang besar dan mengenai kaki kiri depan badak emas. Bang! Dengan suara keras yang tumpul, kulit kepalan tangan kiri Tan Yun meledak, memperlihatkan tulang kepalan tangan yang terkepal. Kekuatan benturan besar mengalir ke lengan kiri Tan Yun dari wajah tinju dan mencapai tubuhnya. Dia diinjak-injak oleh badak emas dan jatuh di gunung peri meteorit. Ah, kaki sapi. Sebaliknya, badak emas membuat ratapan yang tragis. Seluruh kuku depan kirinya terciprat darah dan daging, dan tulang kukunya pecah menjadi retakan yang mengejutkan. Di bawah tinju Tan Yun, badak emas dengan ketinggian 5000 kaki diterbangkan ke dalam kehampaan. Bang! Gunung peri meteorit dengan ketinggian puluhan ribu kaki runtuh, tetapi Tan Yun jatuh. Dengan kaki kanannya di gunung, tubuhnya yang seperti gunung tiba-tiba melompat ke dalam kehampaan dan muncul di atas sisi kiri badak emas. Halo! Tan Yun Sen minum, tubuhnya berguling-guling di udara, dan kaki kanannya seperti cambuk besar di punggung badak emas. Ah! Dalam jeritan badak emas, bulu di punggungnya pecah, memperlihatkan tulang punggungnya yang menakutkan. Tubuhnya setinggi 5000 kaki, menyemburkan air terjun seperti darah. Setelah jatuh ribuan kaki, ia berhenti bentuknya dan berdiri di udara. Saat ini, di pupilnya yang besar, ia memancarkan kilau haus darah. Jelas, itu benar-benar marah. Ben Yu, aku akan membunuhmu. Badak emas meraung dan mengguncang langit. Anggota tubuhnya berlari dalam kehampaan dan bergegas menuju Tan Yun. Dengan badak emas berderap dari udara kosong, satu tanduk di kepalanya memancarkan kekuatan emas yang menakutkan. Seperti tanduk emas sepanjang 100 kaki, itu berisi kekuatan yang tak terkalahkan. Pedang pembunuh Hongmeng. Ketika Tan Yun membacanya, pedang pembunuh Hongmeng terbang keluar dari pikirannya dan berubah menjadi raksasa sejauh 800 kaki dari tangannya. Dengan pedang di tangannya, Tan Yun menukik ke bawah dengan seluruh kekuatannya, memotong kekosongan dan memukul tanduk emas dengan keras. Kapan? Ketika percikan api memercik, luka pedang yang dalam dipotong dari tanduk tunggal Baizang, dan dampak badak emas yang mengguncang dunia hampir mengguncang pedang pembunuh Hongmeng di tangan Tan Yun. Sial, kekuatan yang sangat kuat. Tan Yun memegang pedangnya di kedua tangan dan terangkat puluhan ribu kaki oleh benturan itu. Sebelum dia bisa berdiri teguh, dadanya diinjak-injak oleh badak emas dari langit. Wow, dengan suara, Tan Yunju memuntahkan aliran darah dari mulutnya. Dia merasa organ-organ internalnya tampak bergeser, dan tubuhnya ditendang oleh badak emas. Manusia yang rendah hati, mati. Badak emas melangkah ke udara dan menginjak Tan Yun Tou. Jika Anda dicap, konsekuensinya tidak terbayangkan. Hongmeng Shenbu. Aku akan mengalahkanmu hidup-hidup hari ini. Dengan raungan, Tan Yun menunjukkan langkah surgawi Hongmengnya, seperti hantu besar. Dia melintas di bawah kuku badak emas dan muncul di belakang badak emas. Di mana orang-orangnya? Kenapa Ben Yu tidak bisa menemukannya? Badak emas tampak sangat terkejut setelah melangkah kosong. Pada saat ini, badak emas merasakan kekuatan sobek besar yang datang dari ekornya. Kemudian, dia pusing dan pandangannya mulai kabur. Wosh, wosh.
Tapi Tan Yun, berdiri di udara, menyingkirkan pedang pembunuh Hong Meng, meraih ekor badak emas dengan kedua tangan dan mulai mengayunkannya. Gunung seperti Tan Yun berputar seperti puncak raksasa di udara, dan badak emas yang diguncangnya membuat teriakan keras, pelan-pelan, terlalu cepat. Terlalu cepat. Sapi ini pusing. Pusing. Hahaha. Aku tidak akan membiarkanmu pusing. Bagaimana aku bisa membunuhmu nanti? Tan Yun mengguncang badak emas dan dengan putus asa mempercepat rotasinya. Sesaat kemudian, badak emas memutar perutnya dan muntah. Pada saat berikutnya, Tan Yun tidak pernah berhenti. Tan Yun tidak tahu berapa kali dia membuang badak emas. Tangannya mengendur. Badak emas dilemparkan seperti cangkang ke dalam kekosongan Hong Meng. Setelah berhenti dari udara kosong, itu tidak bisa membedakan kekacauan di tenggara dan barat laut. Ia terus berteriak, "Manusia yang rendah hati, sapi ini akan membunuhmu." Tan Yun berbalik berkali-kali sehingga dia juga merasa pusing. Tan Yun tiba-tiba menggelengkan kepalanya, melakukan langkah surgawi Hong Meng, dan naik ke udara. Satu langkah melintasi kekosongan 300.000 kaki. Tubuhnya kosong di udara, dan kakinya tiba-tiba terbuka. Dia mengendarai punggung badak emas yang masih tidak tahu tenggara dan barat laut. Bang bang. Segera, Tan Yun mengayunkan tinjunya yang besar dan mencoba yang terbaik untuk memahat bagian belakang badak emas seperti badai. Tiba-tiba, kulit di bagian belakang badak emas pecah, dan darah dan daging memercik, memperlihatkan jejak retakan di tulang belakang yang besar. Berhenti, berhenti, berhenti. Aku mengaku kalah. Lepaskan nyawamu. Ketika dia berada dalam pertempuran sengit dengan keempat wanita itu, utusan manajemen yang dominan mendengar pidato itu dan mengikuti pamornya. Tidak, itu tidak penting. Itu membuatnya menyedot AC lagi dan lagi. Dia berteriak tak percaya, "Tan Yun, apakah kamu manusia atau binatang? Mengapa tubuhmu bisa menjadi ribuan kaki?" Mendengar teriakan keras dari utusan manajemen terpadu, Suan Yuanrou memandang Tan Yun tanpa sadar. Melihat Tan Yun, dia tiba-tiba kehilangan akal sehatnya. Mei mengerutkan kening dan bergumam, "Mengapa aku melihat bentuk tubuhnya dan merasa sangat familiar? Selain itu, aku merasa sangat familiar dengan susunan pedang yang dia susun. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat, tapi aku tidak ingat." Saat itu, suara cemas Zenji menyela pikiran Suan Yuanrou. "Suan Yuanrou, apa yang membuatmu terpana? Hati-hati di sebelah kiri." Ketika Suan Yuanrou sadar, kepala petugas memegang pistol dan memotong luka tulang yang dalam di bahu kiri Suan Yuanrou. Segera, Tong Guan menikam tenggorokan Suan Yuan dengan pistol. Suan Yuanrou tidak bisa mengelak. Pada saat kritis, Sen Subing melintas melewati Suan Yuanrou dengan pedang dan memotong ujung pistol yang menusuk tenggorokan Suan Yuanrou. Jelas, jika Sen Subing tidak menyelamatkannya, Suan Yuanrou akan jatuh. "Suan Yuanrou, bagaimana kamu bisa terganggu saat ini?" Sen Su berteriak dengan dingin, "Bergembiralah. Saudari Sen, aku salah. Jangan marah." Suan Yuanrou meminta maaf dan berterima kasih, membuang keraguannya dalam kebahagiaan dan mulai melawan balik dengan perhatian penuh. "Tidak, Klik. Pada saat ini, suara badak emas yang mengerikan tiba-tiba berhenti. Dalam suara retak tulang yang jelas dan menakutkan, Tan Yun mematahkan tulang punggung badak emas dengan satu pukulan. Badak emas menyemburkan darah dari mulutnya dan jatuh dari selangkangan Tan Yun. Dengan bang, mengi. Dengan Tan Yun terengah-engah, lubang darah di dadanya terus mengalirkan darah. "Raja beruang naga Tian Luo, kamu keluar dan mengambil pil binatang kaisarnya, dan kemudian melahap sumber kaisar di dalam untuk meningkatkan kekuatanmu." Setelah meninggalkan sepatah kata pun, Tan Yun mengorbankan pedang pembunuh Hong Meng dan pergi ke utusan manajemen berbahaya yang memukuli 4 wanita. Naga Tian Luo dan Raja Beruang terbang keluar dari aula Jalan Ling Qiao di Tan Yuner dan menjadi raksasa setinggi 3.000 kaki. Gaga-gaga, beruang nenek, pil binatang kaisar, di dalam asal kaisar sangat kuat dan kejam. Setelah saya menelannya, kekuatan saya akan meningkat pesat.
Dia menunjukkan kegembiraan yang luar biasa di mata beruangnya. Telapak tangannya mengepalkan sepasang palu raksasa berwarna gelap, meledakkan kepala badak emas seperti bom, dan mengeluarkan pil binatangnya. "Tuan, apakah Anda ingin saya membantu?" Raja beruang naga Tian Luoang berteriak, menatap Tan Yun yang pergi ke utusan manajemen. "Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Ketika Anda datang, itu bantuan yang buruk. Tetap di sana dengan jujur." Mendengarkan suara Tan Yun, Raja beruang naga Tian Luo memutar matanya dan bergumam, "Apakah aku sangat lemah?" Ketika Tan Yun, yang tingginya ribuan kaki, muncul di belakang kepala inspektur dengan pedang pembunuh Hong Meng di tangannya, dia segera melakukan formula pedang pembunuh Hong Meng. Saat itu, Tan Yun. Kemudian langkah pertama, kedua dan keempat dari ranah kekaisaran tidak berhenti sampai langkah keenam. Tan Yun, keterampilan macam apa ini? Napasnya akan melonjak dari alam kekaisaran tingkat ke-7 ke alam kekaisaran tingkat ke-6. Merasakan napas Tan Yun, kepala eksekutif tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. "Keterampilan apa?" Tan Yun mencibir, "Tentu saja itu adalah keterampilan untuk membunuhmu. 9 bunuh para dewa." Begitu Tan Yun menembak, dia adalah kekuatan sihir terkuat dalam formula pedang sihir pembunuhan Hong Meng. Wosh, wosh, tusuk, tusuk. Dalam sekejap, Tan Yun melintas ke arah yang berbeda dari udara kosong, dan hanya dengan ganas melambaikan 9 pedang. Boom! Tiba-tiba, ketika seluruh jajaran pedang surgawi Hong Meng Tu yang luas berada dalam kehampaan dan bergetar hebat, 9 pedang yang berisi kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu dan ruang, kematian dan cahaya dilepaskan. Dalam susunan pedang, kecepatan dan kekuatan 9 pedang telah meningkat 10 kali lipat. Melihat 10.000 kaki pedang yang datang dari 9 jalan, dan kemudian memikirkan adegan Tan Yun mengalahkan badak emas, dia tidak berani gegabah, dan berulang kali melambaikan 9.000 kaki bayangan senjata kaisar kuno. Boom, boom. Dengan 9 suara keras, 9 bayangan senjata menembus 10.000 kaki pedang, dan kekuatannya menurun tajam. Dia terus menusuk Tan Yun dan dengan mudah dikalahkan oleh pedang Tan Yun. Langkah ajaib ruang waktu. Sen Subing meraih posisi netral ketika utusan manajemen terpadu bertemu Tan Yun, dan dengan cepat muncul di belakang utusan manajemen terpadu. Tiba-tiba, pedang berisi kekuatan kaisar ruang dan waktu memotong bagian belakang utusan manajemen terpadu. Keterampilan kecil. Kepala desa membuat suara ejekan tiba-tiba berhenti dan meraung, tercela. Namun, saat utusan Tongguan menghancurkan pedang Sen Subing, pedang lembut Suanyuan Zongtian Xuanbing, dengan aliran darah, menembus lengan kanan utusan Tongguan yang memegang pedang. Ledakan. Dalam keruntuhan kekosongan Hong Meng, Zenji memanipulasi tripod ilahi ungu dan jatuh dari langit dengan kekuatan kilat, menghancurkan kepalanya. "Kalian berempat, dan Tan Yun, dengarkan aku. Aku tidak akan pernah kalah darimu." Utusan utama meminum langit. Dia melepas tombak artefak sampingnya putih susu dan tiba-tiba melonjak menjadi raksasa 3.000 kaki dari udara kosong. Dia menembakkan tripod Divine ungu terbang. "Kakak, apa yang harus kita lakukan? Kekuatan utusan manajemen terpadu lebih kuat dari yang kita harapkan." Zenji berteriak ngeri. "Tidak masalah, kita akan membunuhnya." Tan Yun berkata dengan keras, "Ying-Ying, kekuatanmu terlalu lemah. Cepat kembali." Setelah mengatakan itu, Tan Yun memberitahu Tuoba Ying-Ying, "Pura-pura mundur, lalu sembunyikan kekosongan, dan serang nanti sesuai perintahku." Tuoba Ying-Ying yang pucat berpura-pura lelah dan berkata, "Kakak dan ipar, lebih hati-hati. Aku akan mundur." Begitu suara itu jatuh, Tuoba Ying-Ying menukik ke bawah dan menunjukkan keterampilan bersembunyi dari Tianzu, bersembunyi di kekosongan Hong Meng. Tan Yun juga berkhotbah kepada Suanyuan Rou, Sen Subing dan Zenji, "Nanti, aku akan memberikan 2 pukulan terkuat. Sekarang kamu simpan kekuatanmu. Jangan tinggal dan kalahkan dia bersama nanti. Ingat, selamatkan nyawanya. Kita juga perlu tahu dari dia di mana susunan transmisi ke kota abadi Tongtian berada."
Ketika ketiga wanita itu mendengar pidato itu, mereka mengangguk satu demi satu. Tan Yun berteriak, "Waktu dan ruang membunuh pisau Tuhan, pisau itu menghancurkan surga." Pada saat itu, dalam kehampaan Hongmeng, semburan besar waktu jatuh dari langit seperti air terjun di luar langit. Hua-hua. Pada saat yang sama, dengan suara bergelombang seperti gelombang yang mengamuk, gelombang ruang angkasa yang tampaknya menelan langit dan bumi. Dari kedalaman kekosongan Hongmeng, gelombang besar melonjak ke arus waktu. Ketika semburan waktu dan gelombang ruang bergabung, itu dengan cepat berubah menjadi pisau raksasa. Pisau raksasa veris transparan dan diisi dengan kekuatan ruang waktu yang kuat dan kejam. Membunuh. Segera, pedang pemusnahan Zhang tampaknya melepaskan diri dari ikatan ruang dan waktu, merobek kekosongan, dan menebasnya di kepala penguasa. Bubarkan untuk manajemen terpadu. Pemimpin membuat tangan kanannya dari kekosongan. Ketika dia sering menari, pistol besar di atas kepalanya meledak di langit dan mengenai pisau pembunuh Dewa Ruang Waktu dengan parah. Saat ini, pisau pembunuh Dewa Ruang Waktu meledak. Ini, bagaimana mungkin? Kepala pengawas menemukan bahwa tombak sub-artefak kelas atas menunjukkan serangkaian retakan tipis. Pada saat ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya, dan sepasang pupil besar menunjukkan harapan yang dalam. Hatinya berteriak, kematian mematahkan cambuk. Kamu benar. Cambuk surgawi yang dipatahkan oleh kematian yang disebutkan oleh Tan Yun adalah kekuatan sihir pamungkas dalam susunan pedang surgawi Hongmeng Tu, yang lebih kuat dari pedang pembunuh ruang waktu. Ini adalah kekuatan sihir baru yang berasal dari kekuatan sihir lama dari jurang kematian. Dengan suara tulus Tan Yun, tiba-tiba, sebuah titik cahaya hitam seukuran sebutir beras keluar dari kehampaan di belakangnya. Kemudian, titik cahaya hitam tiba-tiba berubah menjadi cambuk kematian sepanjang 100 kaki, dengan kekosongan yang rusak satu demi satu, menarik utusan manajemen terpadu tanpa peringatan. Tidak ada keraguan bahwa sekali dipilih, gubernur akan hancur berkeping-keping. Komandan yang bertanggung jawab layak atas kekuatan peringkat ke-9 wilayah kekaisaran. Dia bangkit dengan cepat tanpa sadar dalam upaya untuk menghindar. Meskipun ia lolos dari azab kematian, kaki kanannya tersapu oleh cambuk kematian. Klik. Wow. Ah. Ben bertanggung jawab atas kakimu. Dalam teriakan panglima tertinggi, seluruh kaki kanan pecah berkeping-keping dan berubah menjadi potongan daging terbang. Wah. Cambuk kematian yang patah itu seperti ular piton hitam, yang tiba-tiba menjadi panjangnya 100 kaki dan mengikat lingkaran manajemen. Rower, Su Bing dan Senji, lakukan dengan cepat. Tan Yun berteriak dengan tergesa-gesa. Ketika ketiga wanita itu menunjukkan kekuatan mereka dan hendak membunuh utusan manajemen terpadu, utusan manajemen bersatu dengan suara serak berkata, "Buka untuk saya." Bang! Seluruh tubuh dikejutkan oleh manajemen terpadu, dan kekuatan agung kaisar kuno mengalir keluar dari tubuh seperti semburan, secara paksa meledakkan cambuk kematian yang patah. Ruer, Su Bing dan Senji, kita bukan lawannya. Ayo lari. Tan Yun tampak sangat ketakutan. Setelah berteriak, matanya menunjukkan sedikit keberhasilan pengkhianatan. Dia memberitahu ketiga wanita itu, berpura-pura tercerai-berai dan lari seumur hidup. Kemudian, setelah serangan menyelinap Ying-Ying berhasil, kalahkan dia dalam satu gerakan. Ketika ketiga wanita itu mendengar pidato itu, mereka berbalik dan berlari menyelamatkan diri. Mau kabur, kepala inspektur marah. Kau bajingan, dan Tan Yun Yu, bajingan sialan, ingin kabur sekarang jika kau tidak bisa membunuhku. Omong kosong. Tidak ada di antara kamu yang bisa melarikan diri hari ini, Tan Yun. Aku ingin kamu menonton dengan mata kepala sendiri. Aku akan merobek pakaian istrimu. Kalau begitu, haha, haha, biarkan dia telanjang dan bersenang-senanglah dengan Ben Tongguan. Utusan Tongguan dan tersenyum dan menatap Sen Subing, kecantikan kecil, kamu tidak bisa melarikan diri. Saat kepala inspektur mengatakan ini, dia menjulurkan tangan kanannya, meraih pakaian Sen Subing di belakang lehernya dan menariknya. Menusuk. Tiba-tiba,
Gaun emas panjang Sen Subing robek berkeping-keping, memperlihatkan punggung putihnya. Sebelum kepala administrator bisa menghargainya, tiba-tiba, suara wanita yang dipenuhi amarah terdengar, hancurkan pakaian kakak iparku dan mati. Pada saat berikutnya, Tuoba Yingying memegang pedang dan tiba-tiba keluar dari udara tipis di belakang Sen Subing. Setelah memblokir kebocoran pegas, dia tiba-tiba mengayunkan pedang. Pedang yang tiba-tiba ini benar-benar membuat kepala utusan manajemen tidak dapat bereaksi. Dia hanya merasakan sakit yang tajam di matanya, tetapi matanya dipotong oleh Tuoba Yingying. Buta, tercela dan tak tahu malu, bukankah kamu melarikan diri? Ketika utusan manajemen menemukan bahwa Tuoba Yingying yang telah melarikan diri sebelumnya melalui Xianzi, paru-parunya akan meledak, aku akan membunuhmu. Telapak tangan suci Suangu. Utusan manajemen terpadu membunuh Tuoba Yingying di udara. Tuoba Yingying tampak seperti dia tidak bisa mengelak, dan difoto di dahinya oleh utusan manajemen terpadu. Bang! Dalam percikan darah, Tuoba Yingying mematahkan seluruh kepala, dan tubuh tanpa kepala jatuh ke dalam kehampaan. Kekuatan cahaya, berikan manajemen terpadu ini untuk memulihkan. Yang mengejutkan Tan Yun, utusan manajemen terpadu masih memiliki kualifikasi yang cerah. Matanya kembali secepat biasanya. Meskipun matanya pulih, dia menunjukkan kelelahan setelah mengendalikan kekuatan cahaya. Jelas, Anda tidak bisa lagi mengontrol kekuatan cahaya untuk menyembuhkan luka Anda. Saudari, Tan Yun berteriak serak. Segera, dia tertegun untuk memeras dua air mata dan membunuh komandan dengan pedang. Pak Tua, aku akan bertarung denganmu. Yingying. Suan Yuan menatap Tuoba Yingying dengan sedih. Tanpa diduga, Tuoba Yingying mengatakan dia sudah mati. Dia tahu bahwa saudara ketiganya, Chang Feng, mencintai Tuoba Yingying selama lebih dari setahun. Meskipun dia tahu bahwa Yingying tidak dingin pada Chang Feng, di dalam hatinya, dia masih percaya bahwa Yingying adalah saudara iparnya. Tepat ketika Suan Yuanrou sedang berduka, suara peringatan Tan Yun terdengar di benaknya. Ruer, Yingying belum mati, kamu siap melakukannya. Suan Yuanrou bingung ketika dia melihat pemandangan yang luar biasa, tetapi dia melihat Tuoba Yingying berubah menjadi kepala yang patah, darah ajaib dan tulang yang patah ditata ulang, berubah menjadi kepala yang utuh, dan terbang ke tubuh tanpa kepala. Dan semua ini, kembali ke manajemen terpadu Tuoba Yingying, membuat saya tidak sadar. Saat ini, Gubernur menatap Tan Yun yang terbunuh dan berkata, kelas bawah yang rendah hati. Pemimpin tidak membiarkan suaranya jatuh. Dia merasakan embusan angin di belakangnya. Dia tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat pemandangan paling menakutkan dalam hidupnya. Tapi Tuoba Yingying, yang wajahnya sepucat hantu, menikam dada utusan Tongguan dengan percikan darah. Ujung pedang keluar dari belakang dengan darah. Jika Tan Yun tidak mengatakan sebelumnya, dia tidak akan membunuh utusan manajemen terpadu. Jika tidak, pedang Yingying akan menembus jantungnya. Uff! Kepala inspektur mengisap darahnya lagi dan lagi. Dia kaget dan berteriak marah, kenapa kamu tidak mati? Aku membunuhmu dengan jelas, mengapa kamu tidak mati? Karena kamu belum mati, gubernur akan membiarkanmu mati lagi. Kepala inspektur meraung dengan marah, tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, menjulurkan tangan kanannya dan menepuk kepala Tuoba Yingying lagi. Mimpi. Ketika suara serak terdengar, Tan Yun mengambil kesempatan untuk melewati utusan manajemen terpadu dengan pedang. Pedang itu jatuh. Telapak tangan kanan yang ditepuk oleh utusan manajemen terpadu menuju Tuoba Yingying dipotong oleh Tan Yun. Ah! Rumput, kamu semakin hina dan tak tahu malu. Kepala utusan terbang terbalik di udara, membentuk busur dari udara kosong. Dia kehilangan tangannya dan meletakkan kakinya di punggung Tan Yun. Tiba-tiba, gunung seperti kulit punggung Tan Yun pecah berkeping-keping, memperlihatkan tulang putihnya yang tebal, dan ditendang puluhan ribu kaki. Engah! Sen Subing, yang tidak berpakaian bagus, mengambil langkah ajaib ruang dan waktu, bergegas ke langit dan menusuk perut bagian bawah Tongguan dengan pedang. Segera, kepala eksekutif berteriak histeris, Jalang. Siapa yang kamu bicarakan?
Tan Yun, yang terluka parah, bergegas ke udara di depan utusan manajemen terpadu. Ketika Permaisuri Chang mundur ketakutan, Xuan Yuan, yang memegang pedang Tian Xuanbing, selembut hantu, dan melintas melewati kakinya dengan seikat pedang. Tidak, Tong Guan merasakan sakit menusuk dingin di lututnya dalam teriakan membunuh babi. Kemudian kedua kakinya disemprot dengan darah dan terbang menjauh dari tubuhnya. Pada saat ini, Tan Yun mengambil langkah maju di udara. Dia memegang utusan manajemen di telapak tangannya, hanya memperlihatkan satu kepala. Hong Meng Sentong. Pupil besar Tan Yun mengeluarkan dua pria merah yang aneh. Tiba-tiba, manajemen terpadu membuatnya tampak membosankan. Kemudian, manajemen terpadu membuatnya menggelengkan kepalanya dan mengembalikan King Ming. Tan Yun, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Tan Yun menutup telinga dan berkata dengan tegas, "Orang tua, aku tidak mengendalikanmu. Sepertinya lukamu tidak serius." Sambil berbicara, Tan Yun perlahan mengepalkan tangan kanannya, klik, klik. Tiba-tiba, dia berhasil membuat tulang bahunya patah oleh Tan Yun. Manajemen membuat fitur wajah terdistorsi oleh rasa sakit, dan pembuluh darah di wajah yang keriput menjadi bergerigi. Tan Yun menunjukkan murid surgawi Hong Mengnya sambil terus-menerus mengerahkan kekuatan di tangan kanannya dan secara bertahap berhasil membuat 24 tulang rusuk di dadanya patah setelah deformasi. Ah! Sakit! Sakit! Dalam teriakan yang membuat orang mati rasa, manajemen terpadu membuat 7 lubang berdarah dan merasa sengsara. Tan Yun masih diam. Saat ini, Tan Yun hanya ingin tahu dari mulutnya di mana susunan pemakaian dan pengiriman yang mengarah ke kota abadi Tongtian berada. Kalau begitu, biarkan orang tua yang ingin menyentuh istrinya mati. Setelah 3 napas, ketika manajemen terpadu membuat cedera semakin serius, jiwa kekaisaran di benaknya secara bertahap melemah dan akhirnya dikendalikan oleh Tan Yun. Katakan, bagaimana kita bisa meninggalkan tanah terlantar? Suara Tan Yun tidak diragukan lagi menyerang kedalaman pikirannya. Manajemen terpadu membuatnya tampak kusam dan lemah dan berkata, ada gunung tandus 3 jari 10 miliar mil di utara kota peri meteorit. Ada susunan transmisi di kaki gunung tandus tengah. Itu hanya bisa dibuka dengan tanda utusan bersatu. Mendengar pidato itu, Tan Yun dalam suasana hati yang gembira, mana tokennya? Dalam cincin saya, kata gubernur jujur. Kemudian Tan Yun mengangkat susunan pedang Hong Meng Tu, mengendurkan utusan kendali terpadu dengan tangan kanannya, kehilangan utusan kendali terpadu dengan kedua tangan dan 2 kaki, dan jatuh di atas kerikil. Karena lengan kanan terpotong dan jatuh di layar arai setelah manajemen terpadu sebelumnya, lengan kanan dan tangan kanan menjadi ketiadaan. Untungnya, bagaimanapun, cincin surga dan bumi pria ini adalah senjata Tao kelas atas, yang tidak rusak. Setelah menemukan cincin abadi yang jatuh di puing-puing, Tan Yun menemukan token hijau yang diukir dengan kata, utusan manajemen terpadu. Tan Yun menginjak dada utusan manajemen terpadu dengan kaki kanannya dan bertanya, siapa namamu? Apa identitasmu kecuali posisi utusan manajemen terpadu? Utusan manajemen terpadu lemah dan berkata, utusan manajemen terpadu saya adalah Fang Dongfeng, kepala diaken rumah Jiu Tianxian. Haha, Tan Yun mencibir, melegakan murid surgawi Hong Meng, dan kemudian menjabat token di tangannya di depan utusan manajemen terpadu. Terima kasih, bajingan tua. Dengan token ini, aku bisa meninggalkan tanah terlantar. Adapun kamu, aku akan membiarkanmu mati perlahan dalam kesakitan. Hahaha, aku akhirnya bisa pergi. Mencium pidato itu, kepala perwira menggeram lemah. Tan Yun, kamu. Tanpa menunggu utusan utama untuk berbicara, Tan Yun menusukkan pedangnya ke mulutnya dan mematahkan lidahnya. Kemudian, Tan Yun mengambil pedang dan membunuhnya. Jiwa kaisar dan 9 janin kekaisaran terbang keluar dari tubuh. Ketika Zenji ingin membunuh, dia dihentikan oleh Tan Yun. Jangan bunuh dia dulu. Mungkin berguna untuk menahannya. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, Xianli menjebak jiwa kaisar dan janin 9 kaisar. Kemudian, Tan Yun melihat ke arah Sen Subing, Tuo Baiyingning,
Suan Yuanrou dan Zenji yang senang dan berkata, "Pergi ke aula Jalan Lingqiao dan pulihkan lukamu. Setelah cederanya sembuh, kami akan membicarakan hal lain." Dengan itu, Tan Yun berkorban keluar dari aula Jalan Lingqiao dan memasuki lantai 48. Beberapa wanita juga memasuki lantai istana masing-masing. Tan Yun dan 4 wanita, setelah pulih dari luka-luka mereka, muncul dari udara tipis dari reruntuhan kota peri meteorit. Mata indah Zenji menatap Tan Yun dan bertanya, "Saudara, karena 9 kaisar abadi surgawi meminta manajemen terpadu untuk menghancurkan tanah yang ditinggalkan, jika Anda melihat bahwa dia belum kembali, Anda pasti curiga. Tapi di sini, ada puluhan miliar orang abadi di setiap kota abadi. Jika kita pergi, apa yang akan mereka lakukan?" Kekhawatiran Zenji juga merupakan kekhawatiran Sen Subing dan Suan Yuanrou, dan tentu saja Tan Yun. Mendengar pidato itu, Tan Yun mengerutkan kening, jatuh ke dalam meditasi panjang dan berkata, "Hanya ada 3 jalan di depan kita sekarang. Pertama, kami pergi sendiri melalui susunan transmisi terlepas dari kehidupan orang lain, tetapi 9 kaisar abadi surgawi mengetahui bahwa administrator terpadu tidak kembali untuk waktu yang lama. Setelah yang abadi dikirim kembali dan menemukan bahwa tanah yang ditinggalkan itu masih ada. Di sana, semua yang abadi di sini akan mati. Kita benar-benar tidak bisa memilih cara pertama ini. Kita tidak bisa menunggu kematian dan membiarkan puluhan miliar makhluk abadi mati." Sen Subing bergema, "Suamiku, aku setuju denganmu. Kakak, aku juga setuju." Tuoba Yingying dan Zenji berbicara serempak. Suan Yuanrou setuju, menganggukkan kepalanya dan bertanya, "Bagaimana dengan cara kedua dan ketiga?" Tan Yun berkata, "Hal kedua adalah bahwa setelah kita meninggalkan tempat yang ditinggalkan, kita mengendalikan kota abadi Tongtian, dan kemudian membiarkan semua orang abadi di sini menuju ke kota abadi Tongtian melalui susunan transmisi. Namun, itu benar-benar terlalu berbahaya untuk dilakukan. Bayangkan bahwa kota abadi Tongtian adalah salah satu dari 10 kota abadi teratas di dunia peri Hongmeng Jiutian. Begitu kita tiba di kota abadi Tongtian dengan orang-orang abadi, kita bisa membayangkan konsekuensinya. Tak satu pun dari kita bisa melarikan diri. Karena itu, cara kedua ini, saya tidak ingin memilih." "Suamimu benar." Sen Subing mengerutkan kening. "Apa cara ketiga?" Tan Yun berkata, "Cara ketiga adalah..." Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, janin 9 kaisar dan jiwa kaisar di bawah manajemen terpadu berkata dengan senyum muram, "Anda tidak memiliki cara ketiga untuk dipilih. Anda berarti orang akan mati cepat atau lambat, haha." Tiba-tiba, Tan Yun menatap utusan manajemen dan berkata sambil tersenyum, "Iya." Sen Subing, seorang bijak dengan salju es, berkata sambil berpikir, "Suamiku, apakah maksudmu untuk mengendalikan utusan manajemen terpadu dan biarkan dia memberitahu Kaisar Abadi ke-9 bahwa dalam proses menghancurkan tanah yang ditinggalkan, ruang waktu independen dari tanah terlantar rusak, yang membuatnya tidak bisa mengelak dan menghancurkan tubuhnya? Mereka yang mengenal saya adalah es biasa." Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Itu benar. Dengan cara ini, Kaisar Abadi ke-9 tidak akan lagi peduli tentang tanah yang ditinggalkan. Setelah kita meninggalkan tempat yang ditinggalkan, biarkan utusan bersatu menghancurkan susunan transmisi kota abadi Tongtian. Biarkan yang abadi berlatih di tempat yang ditinggalkan untuk saat ini." Tan Yun berkata kepada Sen Subing, Zenji dan Tuoba Yingying, "Setelah kita merebut kembali dunia surgawi Hongmeng di masa depan, kita akan mendobrak pembatas-batas tempat yang ditinggalkan dan membiarkan mereka keluar. Bagaimanapun, jika mereka meninggalkan tanah terlantar sekarang, itu mungkin bukan hal yang baik." Ketika ketiga wanita itu mendengar pidato itu, mereka semua setuju. Suan Yuanrou berkata tanpa sadar saat ini, "Tan Yun, semuanya tergantung padamu." Pada saat ini, Suan Yuanrou masih terus berpikir dalam benaknya bahwa Tan Yun menjadi raksasa setinggi ribuan kaki, mengatur susunan pedang surgawi pembantaian Hongmeng, dan menampilkan formula pedang dewa pembunuhan Hongmeng. Dia selalu merasa akrab, tapi dia hanya bisa
Tan Yun mengangguk dan menatap Suanyuan Judo. Ruer, ada apa denganmu? Oh, tidak apa-apa. Suanyuan tersenyum lembut. Tan Yun, ini belum terlambat. Sekarang kita akan memberitahu orang-orang abadi untuk pergi setelahnya. Oke, setelah Tan Yun menjawab, cahaya halus di matanya berbinar, untuk menghemat waktu dan mencegah makhluk abadi memasuki tempat yang ditinggalkan sebelum kita pergi. Kita pergi ke kota abadi secara terpisah, dan biarkan makhluk abadi di atas negeri dongeng pergi ke Suanyuan Immortal. Kota yang hilang di dataran di luar ngarai di timur. Selanjutnya, Tan Yun meminta Jinlong Sensi, pembunuh keratian Mo, Namong Yukin dan istri-istrinya pergi ke kota peri untuk memberitahu. Alasan mengapa Tan Yun memilih dataran di luar ngarai yang hilang adalah karena ngarai tersebut terletak di area tengah di antara kota-kota abadi. Berkumpul di dataran di luar ngarai yang hilang dapat menghemat waktu. Waktu berlalu, 3 tahun kemudian. Di dataran di luar ngarai yang hilang, ada lebih dari 30.000 orang berkumpul di surga, alam manusia kaisar dan alam suci kaisar. Beberapa dari orang-orang ini adalah jenderal yang telah bertarung dengan Suanyuan Rou dan Tan Yun. Kebanyakan orang dulunya adalah tentara abadi di negeri dongeng, tetapi mereka kemudian dipromosikan ke negeri dongeng. Lebih dari 30.000 orang berlutut di depan Suanyuan Rou dan Tan Yun. Bawahanku telah melihat Tuan dan Jenderal Kota. Permisi. Suanyuan Rou meminta orang-orang untuk bangun dan berkata, hari ini, Tuan Kota Jepang meminta Anda untuk datang karena Jenderal memiliki sesuatu untuk diperintahkan. Jenderal, tolong bicara. Orang-orang memandang Tan Yun dengan suara nyaring. Tan Yun mengangkat tangan kanannya sedikit, memberi isyarat agar semua orang diam, tampak serius dan berkata, sekarang tanah yang ditinggalkan itu damai. Selanjutnya, jenderal kita dan penguasa kota harus ditutup untuk waktu yang lama dan jangan bertanya tentang dunia. Oleh karena itu, jenderal kami akan menunjuk seorang wakil penguasa kota di antara kalian untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Di masa depan, semua kota abadi harus saling menghormati seperti tamu, sehingga semua makhluk abadi di tanah terlantar dapat menikmati kedamaian selamanya. Selanjutnya, Tan Yun menunjuk seorang wakil wali kota untuk setiap kota peri di antara lebih dari 30.000 orang. Orang yang menjadi wakil wali kota itu sangat berterima kasih kepada Tan Yun. Dia bersumpah bahwa dia akan mengelola kota perinya dan hidup harmonis di antara kota-kota. Pada saat ini, wakil wali kota Suanyuan Xiancheng berharap untuk mengatakan, Jenderal, apakah kita benar-benar tinggal di tempat yang ditinggalkan sepanjang hidup kita? Tidak, tentu saja tidak. Tan Yun melihat sekeliling ke kerumunan dan berkata dengan suara, kalian, kelola kotamu dengan tenang. Jenderal kami menjanjikan Anda 60.000 tahun. Beri jenderal kami 60.000 tahun. Pada saat itu, aku akan membiarkanmu meninggalkan tanah terlantar. Semua orang sangat antusias dengan pidato tersebut. Bagi mereka yang telah menjadi abadi, 60.000 tahun hanyalah masalah waktu. Mereka pasti tidak akan mati dalam 60.000 tahun. Dalam 60.000 tahunmu, berlatihlah dengan keras. Pada saat itu, aku harap kamu bisa menjadi kuat di kekaisaran besar. Tan Yun mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang, mengambil istri dan orang lain, naik di udara dan menghilang di awan dalam pemujaan dan mata orang yang bersyukur. Selama penerbangan, Tan Yun ingat suara Fang Ziking, saudaraku, ada yang ingin saya katakan kepada Anda dan ipar perempuan Sen. Apakah nyaman bagi Anda? Nyaman. Setelah suara Tan Yun, dia membiarkan singa Dewa Naga Emas, yang sudah menjadi binatang kaisar urutan ke-7 di masa dewasa, terbang bersama dirinya dan semua orang. Tan Yun mengorbankan aula jalan Ling Qiao di telinganya dan terbang di atas punggung singa. Su Bing, Xiao Qing memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada kita. Ayo pergi dan melihatnya. Tan Yun meraih tangan giok tanpa tulang Sen Su Bing dan hendak berjalan menuju aula jalan Ling Qiao. Zenji tiba-tiba berkata, saudaraku, aku punya sesuatu untuk menemukanmu. Kalau begitu masuklah bersama-sama. Tan Yun tersenyum dan memasuki aula jalan Ling Qiao dengan putri keduanya dan melangkah ke aula tempat Fang Ziking beristirahat.
Fang Ziqing masih terlihat seperti saat pertama kali bertemu Tan Yun. Dia tinggi dan mengenakan gaun pendaratan biru, yang menonjolkan sosok cekung dan cembungnya. Dia masih tertutup hitam dan tidak bisa melihat wajahnya. Tan Yun tahu bahwa wajah Fang Ziqing telah dihancurkan oleh anjing perampas jiwa dan tidak ingin menunjukkan wajah aslinya. Tan Yun lebih tahu bahwa jika dia ingin membantu Fang Ziqing memulihkan wajahnya, dia hanya bisa disembuhkan dengan menangkap anjing perampas jiwa yang menyakitinya dan menggunakan esensi darah anjing perampas jiwa. Tidak ada jalan lain. Xiao Qing, ada apa? Tan Yun melangkah maju dan berdiri bersama Fang Ziqing, yang tinggi. Fang Ziqing memandang Tan Yun dan Shen Subing. Dalam sekejap, matanya dipenuhi dengan air mata. Kakak dan ipar, aku tahu kita akan meninggalkan tempat yang ditinggalkan. Saya sangat senang, tetapi saya khawatir apakah orang tua saya masih hidup setelah bertahun-tahun. Sudah terlalu lama sejak anjing hantu saya mengancam saya dengan kehidupan orang tua saya. Setelah hantu saya melarikan diri, sudah terlalu lama sejak reinkarnasi saya. Saya benar-benar takut orang tua saya tidak beruntung. Air mata Fang Ziqing berdesir dan menetes. Saudaraku, aku sangat takut, sangat takut. Gadis bodoh, orang tuamu memiliki surganya sendiri. Jangan pikirkan itu. Tan Yun memeluk Fang Ziqing di tangannya dan menghiburnya. Ketika kita meninggalkan tempat yang ditinggalkan, hal pertama yang harus dilakukan adalah menemukan keberadaan orang tuamu. Xiao Qing, apakah kamu tidak memiliki orang kepercayaan ketika kamu melarikan diri dari rumah Jiu Tianxian? Fang Ziqing tersedak dan berkata, pada saat itu, saya memberikan pesan kepada pengurus rumah tua rumah Jiu Tianxian dan memintanya untuk menemukan cara untuk menyelamatkan orang tua saya. Namun, kekuatannya rendah, dan dia sama sekali bukan lawan jiwa yang merebut anjing suci. Mendengar pidato itu, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu dan melonggarkan cara Fang Ziqing. Saya mengunci jiwa kaisar dan janin kaisar di lantai 48. Mari kita tanyakan padanya. Mungkin dia akan mengetahui sesuatu. Pada saat berikutnya, Tan Yun, Su Bing, Zenji dan Ziqing menghilang dari udara tipis dan muncul di aula Jalan Lingqiao di lantai 48. Di aula, bola cahaya kekuatan abadi memenjarakan janin dan jiwa kaisar. Tan Yun menunjukkan murid surgawi Hong Meng, mengendalikan janin dan jiwa utusan manajemen terpadu, dan bertanya, selanjutnya, jawab semua pertanyaan Fang Ziqing dengan jujur. Fang Ziqing mengepalkan tinjunya dan berkata dengan gelisah, aku bertanya padamu, ketika Fang Ziqing mengambil alih dunia peri Jiu Tian Hong Meng, Dong Yong, pengurus rumah tangga tua dari rumah peri Jiu Tian, masih hidup. Jiwa dan janin kaisar, dengan alis horizontal dan garis vertikal, tampaknya mencoba mengingat sesuatu. Sesaat kemudian, dia berkata, saya ingat. Dikatakan bahwa pengurus rumah tangga Dong diusir dari rumah Jiu Tianxian di masa lalu. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Kemana dia pergi? Fang Ziqing bertanya. Aku tidak tahu. Fang Ziqing berharap untuk mengatakan, apa yang terjadi pada orang tua dari Kaisar Abadi ke-9 setelah anjing perampas jiwa membunuh Kaisar Abadi ke-9. Saya tidak tahu. Saya belum. Tan Yun menghela nafas, Xiao Qing, sangat tercela bagi anjing perampas jiwa untuk menangkap orang tuamu. Aku khawatir itu telah menghalangi masalah ini. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Fang Ziqing mengangguk dan matanya yang indah berlinang air mata. Kakak, aku bisa menemukannya perlahan tanpa kabar dari orang tuaku. Setelah kita meninggalkan tempat yang ditinggalkan, bisakah kamu menemaniku dan kembali ke kampung halamanku? Xiao Qing, rindu rumah. Kampung halaman Fang Ziqing adalah taman peri di kaki Gunung Peri di timur rumah Jiu Tianxian. Itu bukan hanya kampung halamannya, tetapi juga tempat dia bertemu Tan Yun ketika dia berusia 6 tahun. Pada pertemuan itulah Tan Yun memberinya keterampilan yang disebut 12 pembunuhan peri hantu. Oke, kakakku akan menemanimu pulang. Tan Yun berkata dengan tulus, sebenarnya, aku selalu malu dan merasa berhutang banyak padamu. Pada awalnya, jika saya tidak memberi Anda keterampilan,
Anda tidak akan menjadi 9 kaisar abadi surgawi, dan anjing ilahi yang merebut jiwa tidak akan meracuni Anda untuk perlindungan diri. Fang Ziqing menggelengkan kepalanya, saudaraku, jangan katakan itu. Ini bukan salahmu. Apakah di dunia atau di kehidupan ini, adalah berkah bagi Xiaoqing untuk bertemu denganmu di hati Xiaoqing. Tan Yun mengangguk berat, itu saja. Tinggalkan tempat yang ditinggalkan. Kakak iparmu dan aku akan menemanimu pulang. Terima kasih saudara, kata Fang Ziqing. Pada saat ini, mata Zenji menunjukkan kesedihan yang tak terkendali. Saudaraku, aku ingin meninggalkan tempat yang ditinggalkan dan mengunjungi orang tua angkatku di depan kuburan mereka. Setelah saya terluka parah oleh Ling Xia Tianzun, jika ayah angkat saya tidak menyelamatkan saya akan mati. Aku sangat merindukan mereka, sangat. Air mata Zenji mengaburkan pandangannya. Memikirkan kecelakaan yang terjadi pada keluarga Zen, dia patah hati dan tidak bisa bernapas. Tidak ada keraguan bahwa Zenji memiliki posisi tinggi di hati Tan Yun. Karena dia dibesarkan oleh Tan Yun dan Sen Subing di masa lalu. Berhenti menangis. Tan Yun mengangkat tangannya dan dengan lembut menyeka air mata di wajah Zenji. Iya, setelah kami menemani Xiaoqing kembali ke kampung halamannya, kami. Zenji mengangguk dengan air mata. Yah, mari kita tidak membicarakan hal-hal menyedihkan ini. Tan Yun menepuk bahu Zenji dan dengan sengaja membuka topik, oh, Zenji, namamu seperti guntur di dunia peri Hongmeng Jiutian. Aku dengar kamu adalah salah satu dari 4 wanita cantik di dunia peri 9 hari. Siapa 3 lainnya? Wajar jika wanita menyukai kecantikan. Ketika Zenji mendengar Tan Yun berkata begitu, dia jelas dalam suasana hati yang lebih baik. Zenji menyeka air matanya dan berbisik, 3 lainnya adalah Ouyang Qianqian, putri musuhku, putri penguasa kota-kota abadi Tongtian. Nama lainnya adalah Bai Lianer. Dia jatuh ke dalam iblis sekitar 360.000 tahun yang lalu. Sekarang dia adalah iblis wanita yang tak terduga. Yang terakhir jauh dan dekat. Zenji menjulurkan jari Gio Qianqian dan menunjuk ke Fang Ziqing. Betulkah? Tan Yun cukup terkejut. Tentu saja, saudaraku, saya pikir Anda tahu. Zenji berkata, Fang Ziqing, sebelum reinkarnasimu, adalah wanita cantik pertama di dunia peri 9 surga. Hanya saja, saudaraku, kamu adalah Hongmeng tertinggi dan tidak tahu segalanya tentang negeri dongeng.